Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Tom Techno. Pada video kali ini kembali saya ingin membuat video tentang tutorial coding. Oke, jadi ini kali ini tentang, mungkin saya pernah bikin video ini tapi udah lama banget ya. Mungkin videonya udah nggak tahu udah di mana. Saya bikin video ulang dan lebih menjelaskan. Di coding kali ini kita pakai MT5, tapi script ini bisa digunakan di MT4 ya, jadi Anda bisa ketik yang sama di MT4 akan bisa dipakai, karena memang sebenarnya kalau kita bikin coding di MT5 itu lebih mudah di porting ke MT4. Beda kalau kita bikin MT4 dulu ke MT5 banyak rubahnya, tapi kalau dari MT5 ke MT4 itu sudah apa namanya, MT4 terbaru ya, itu sudah bisa langsung jalan, itu banyak, bisa 99% udah bisa langsung jalan. Nah, jadi di sini tentang opening candle. Jadi di sini skripnya adalah tentang bagaimana kita bisa mendeteksi apakah ini candle baru atau tidak. Jadi fungsi ini adalah misalkan kita nih ingin misalkan trading, saat kita sudah close posisi, kita nggak ingin langsung open posisi di candle itu. Jadi kita kepengennya hanya bisa open posisi setelah muncul candle baru. Jadi biar ini ya, biar nggak double OP gitu ya. Misalnya sudah OP di candle ini, nanti OP lagi, biasanya yang kita takutkan adalah momennya sudah hilang. Makanya di sini perlu kita mendeteksi apakah candle ini adalah candle yang baru atau masih candle yang lama. Oke, kita langsung aja buka di MT5, langsung ke meta editor nih, klik ide seperti ini ya. Kita buka dulu pakai new, ini pilih expert advisor yang template. Next, kita kasih nama apa nih namanya, misalkan opening candle gitu aja deh, opening candle. Kita next, finish. Oke, di sini ini nggak kepake atas ini ya, kita hapus aja. Untuk tutorial ini nggak kepake ya, kita hapus biar nggak kebanyakan, ini nggak kepake, ini juga nggak perlu. Oke, jadi simple seperti ini. Di sini kita bikin dulu untuk di area global ya, area global kita bikin, sorry, ini saya kasih spasi biar agak jauh, biar enak. Kita bikin boolean yang akan menghasilkan nilainya true atau false ya. Jadi kalau misalkan new candle dia akan true, kalau bukan new candle false gitu. Anda balik-balik juga bisa. New bar ya, candle sama dengan bar sama sih, new bar seperti ini. Oke, terus kita bikin kurung kurawal, tutup. Di sini pertama kita bikin variabel static, bentuknya datetime. Kita kasih nama previous time. Pakai bahasa Indonesia juga bisa, tapi kalau saya terbiasa pakai bahasa Inggris karena lebih enak ya, jadi terbiasa aja sih. Ini static udah pernah jelaskan. Kalau kita nggak pakai static, ini coding itu kan cara kerja adalah baca dari atas ke bawah, ya kan, atas ke bawah. Nah kalau kita nggak pakai static, berarti nilainya kan 0 nih. Misalkan kita di sini rubah nilai jadi nilai yang lain, pas waktu dari atas ke bawah dia akan menjadi 0 lagi karena previous time sama dengan 0. Nah, kalau static ini dia akan menyimpan nilai yang terakhirnya. Jadi setelah 0 dibaca, terus kita teruskan coding setelahnya, itu ini tidak akan menjadi 0 lagi. Tapi jadi setelah kembali ke sini tidak akan membaca 0 lagi, tidak akan merubah jadi 0 lagi, tapi merubah sesuai dengan yang terakhir kita coding. Oke, kita lanjut aja biar nanti sambil saya jelaskan. Ini saya spasi biar enak. Kita bikin variabel datetime, jenis datetime, current time, seperti ini. Nanti saya jelaskan, kita bikin dulu.
Oke, jadi kita pertama bikin ini ya, current time. Kita bikin variabel current time, tipe variabelnya adalah datetime, yaitu menyimpan waktu. Nah, di sini pakai iTime. Kenapa nggak pakai time? Kalau pakai time kan nggak bisa ngisi ini ya, nggak bisa ngisi apa? Intinya kalau pakai iTime kita bisa lebih fleksibel untuk menentukan ini mau di simbol apa, mau di periode berapa dan lain-lain sebagainya. Kalau time hanya bisa di chart yang itu saja. Oke. Jadi di sini iTime kita tentukan simbol, maksudnya adalah dia akan menyesuaikan chart yang kita pasang, simbol apapun bisa jalan. Kalau Anda di sini tulis Euro USD ya akan hanya di Euro USD saja, tapi ini kita kan fleksibel menggunakan semua atau chart yang kita pasang. Kemudian period current kita membaca periode atau time frame yang di chart saat itu. Kemudian ini adalah nilai shift. Shift adalah tahu ya, 0 adalah berarti candle yang sedang berjalan. Kalau 1 kan candle sebelumnya. Oke, jadi kita bikin pertama variabel previous time, terus current time. Nah, di sini konsepnya adalah nanti membandingkan previous time dan current time. Kita lanjut dulu. If previous time tidak sama dengan current time, maka previous time nilainya diubah menjadi current time. Oke. Kemudian return true. Nah, di sini urutannya gini. Pertama EA akan dipasang, akan membaca, akan membuat nilai previous time adalah 0. Kemudian membuat current time adalah membaca waktu saat itu, saat berjalan waktunya berapa. Kemudian di bawahnya if previous time tidak sama dengan current time, berarti kan previous time-nya 0. Current time-nya adalah waktu saat ini, berarti kan tidak sama ya. Karena tidak sama, maka akan mengembalikan nilai true. Berarti dianggapnya karena waktu sebelumnya dan waktu sekarang tidak sama, berarti dianggap candle baru. Kenapa bisa candle baru? Karena waktu sekarang ini hanya membaca, jadi gini, kalau pakai candle H1, iTime ini nilainya adalah saat candle H1 pertama kali. Jadi saat opening itu menyimpan nilai iTime-nya. Jadi bukan tiap detik, tiap saat, tiap ontik menyimpan, enggak. Ini hanya ada perintah period current. Berarti saat dipasang di chart H1, maka saat opening candle itu akan membaca iTime. Jadi ini adalah current time adalah waktu saat opening candle di chart berikut terus yang kita pasang. Misalkan jam 1 siang. Misalkan jam 1 ya, karena ini 0 tidak sama dengan jam 1, berarti kan candle baru nih, maka mengembalikan nilai true. Berarti ini true nilainya. Kemudian langsung previous time ini nilainya menjadi current time. Nah, previous time ini tidak 0 lagi, tapi nilainya menjadi current time. Nah, kalau dalam H1 itu masih berjalan, berarti kan previous time tadi nilainya kan jam 1 ya. Kemudian current time-nya karena masih di candle yang sama, berarti kan masih jam 1. Begitu previous time tidak sama dengan current time ini, tidak terpenuhi, ini kan 1 nilainya, current time nilainya 1, berarti kan sama kan? Berarti bukan tidak sama dengan, maka tidak melakukan ini, tapi melakukan perintah di bawahnya, yaitu return false. Berarti masih dalam candle yang sama atau bukan candle baru. Oke ya. Setelah itu kita tutup. Kita coba compile. Masih ada error. Coba kita cek. Are not allowed in global. Oh, ini kedobelan. Oke, kita compile. Oke, ini aja. Jadi is new bar ini, apakah is new candle lah? Kita ganti is new candle, misal gampang ya, is new candle. Apakah candle baru? Nah, tadi saya ulang lagi. Waktu EA dipasang pertama kali, previous time nilainya adalah 0. Kemudian EA akan membaca current time, yaitu
waktu di mana saat opening candle, ya, di candle yang di time frame yang sesuai dengan di chart, di simbol yang di chart. Misalkan jam 1 ya, jam 13 lah, jam 1. Berarti kan previous time nilainya 0, ini jam 1. Berarti previous time tidak sama dengan 0, tidak sama dengan 1. Benar kan? Syaratnya terpenuhi, berarti true. Karena syaratnya terpenuhi, maka dia akan menjalankan yang di dalam kurung kurawal ini, yaitu nilai previous time diubah menjadi current time. Berarti previous time yang tadinya 0 dirubah menjadi nilai 1. Kemudian return true, berarti nilai is candle-nya adalah true, berarti candle baru. Oke. Kemudian waktu berjalan masih di candle yang itu, masih di jam, misalkan jam candle-nya kan candle H1 ya misalkan. Kemudian masih di waktu jam 1/4. Berarti previous time-nya nilainya kan berubah menjadi 1 nih. Previous time menjadi 1. Current time-nya masih 1. Karena hanya membaca di opening candle current time. Current time-nya di H1, di chart-nya dipasang di H1. Berarti kan 1, ini 1, ini 1. Berarti kan ini salah dong. Ya kan? Salah kan? Berarti nilainya ini false. Begitu nilainya false, dia tidak membaca ini, tapi langsung mengarah ke sini, berarti return false. Berarti is new candle, salah, is new candle adalah false. Nah, yuk gimana caranya biar kita ngecek enak di MT5-nya? Kita bikin di ontiknya seperti ini. If not, nah ini not ya. Is not new is new candle. Oke, langsung kita klik return. Kita compile. Jadi Anda bisa menggunakan gini ya. Jika Anda ingin transaksi Anda itu, EA Anda itu hanya bekerja di saat candle baru, maka Anda bisa tulis seperti ini. Jika tidak candle baru, maka return, berarti dia tidak akan baca fungsi di bawahnya. Di sini Anda bisa order send atau fungsi-fungsi yang dilakukan yang mensyaratkan harus candle baru. Nah, berarti seperti ini. Di sini bisa Anda fungsi di sini, bisa Anda coding di sini script apapun itu yang bekerja saat candle baru. Script yang bekerja tidak terpengaruh candle baru atau apapun bekerja terus bisa ditaruh di atas sini. Oke, jadi di sini bisa ditaruh di atas sini script yang tidak terpengaruh candle, ini yang terpengaruh candle. Nah, ini coba kita print aja di sini untuk melihat lebih jelas. Oke ya. Berarti kan jika tidak candle baru, kembali. Jika candle baru, print keterangan is new candle here. Nah, gitu ya. Oke. Sekarang kita coba jalankan di MT5. Kita pakai cara backtest kayak gini. Misalkan di H1 ya, H1 namanya tadi opening candle ya, opening candle. Waktunya saya bikin bebas sekali bebas, saya bikin dari Januari ke hari ini 21 Januari. Kita klik start aja. Jadi kita bersihkan dulu. Kita klik start. Nah, ini keluar nih. Dia akan mendeteksi setiap candle baru setiap jam. Ini contohnya nih, jam 13 is new candle, 14 new candle, 15 new candle, karena kita pasang di chartnya di H1. Kita clear. Kita coba misalkan pasang di M30. Kita start. Nah, lihat 17.30 new candle, 18 new candle, 18.30 new candle, ya kan? Tiap pergantian candle dia akan mendeteksi new candle.
Nah, dengan ini berarti Anda bisa implementasikan ke AI yang Anda buat. Kalau new candle seperti apa. Dan ini disclaimer aja, ini digunakan kalau Anda strateginya misalkan openingnya di awal setelah candle terclose ya, misalkan persilangan moving average saat pakai shift 1 yaitu candle sudah close, maka candle berikutnya kan apa candle baru? Kalau iya akan open posisi, kalau bukan candle baru tidak akan open posisi. Jadi Anda bisa gunakan ini untuk hal-hal seperti itu. Dan Anda bisa gunakan script ini juga di MT4 persis plug. Anda contek ini seperti ini di MT4 sudah bisa. Oke, gitu aja pendek video ini, script singkat, semoga bermanfaat. Ini udah hujan mulai deras, nanti suaranya masuk semua ke mic sini. Oke, selamat siang, semoga ya video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.